Nah, ini yang paling penting harus diperhatiin nih. Nah, ini kan gue dapet stasiun curah hujannya di Bangunjaya. Nah, sebelumnya itu kan di file RAR itu kan ada ini kan apa sih? Curah hujan kan. Nah, ini nih di convert aja ke Excel. Nah, kalau gue waktu itu convertnya tuh ini gue tunjukin aja di I love PDF to Excel. Nah, ini dia PDF to Excel. Mana punya gue ya? Oh ya, Bang Jaya. Nah, nanti kan dia kayak gini nih. Kita copy, misalnya kita copy nih. Nah, paste. Misalkan kalau pakai Excel gue nih, paste aja langsung di sini. Ganti. Nah, misalkan kalau nggak mau, dia kayak nggak mau gitu. Kamu orang ininya tuh table satunya tuh di copy ke Excel yang ini perhitungannya. Nah, misalkan udah kayak gini, nah baru copy di sini. Biasanya kayak gimana ya? Ada Excel yang nggak bisa di copy gitu loh. Kalau dia nggak bisa di ini dulu Bim, di Ctrl C kan, Iya, di Excel yang sama di sebelah kanan ditaruh. ini Baru nanti, ya pokoknya yang ininya tuh di copy dah ke ini nah, ke iya. Excel yang satunya. Nah, kalau di copy yang ini hapus saja. Nah, ini udah kan semua dari 2004 sampai 19 1995. Pokoknya 10 tahun tuh. Nah, ini di sini nih udah gue tambahin kan R setengah bulan. Yang ini kan R setengah bulan yang pertama, ini terus R setengah bulan yang kedua. Ini R setengah bulan itu 15 hari. Pokoknya tiap bulan kan beda-beda kan, ada yang 31 hari, ada yang 28 hari. Nah, di sini kita tetap asumsinya itu 15 hari, tetap 15 hari. Walaupun di bulan Februari itu hanya 28 hari, kita tetap asumsinya 15 hari. Nah, terus yang kuning-kuning bawah ini kenapa? Gue taruh di bawah supaya dia enak buat ngeling di ini. Nah, sheet ini nanti. Nah, ini. Makanya gue sejajarin. Terus udah kita copy nih semuanya, semua tahun udah di copy, terus kita masuk ke tabel ketetapan. Enggak, ada yang langsung ini aja, curah hujan dan RE. Nah, yang kata gue tadi itu, yang di gue kuning ini nanti dia ngelingnya ke sini. Nah, sejajar gitu kan. Nah, habis dari itu, udah kita rekapin nih hasil curah hujan rata-ratanya. Kita cari nilai RE-nya di setengah bulan pertama sama di setengah bulan kedua. Nah, di nilai RE ini yang harus kita perhatiin itu ini nilai X dan nilai Y-nya. Misalkan kalau nilai nilai X-nya itu kadang misalkan ya ada yang nol nih. Nah, num dia. Nah, yang nol ini kalian manualin, ketik manual jadi nol juga Y-nya. Nah, kayak gini. Biar datanya tuh nggak error. Nah, seandainya misalkan nilai Y-nya yang nol, nah kayak kamu orang misalkan ada yang pakai Excel gua
Tapi Y-nya 0 itu ini kan masih manual tuh, jadi dirumusin lagi sama dengan log ini, sama dengan log yang sebelahnya. Nah, gitu. Pokoknya yang harus diperhatiin itu dulu nilai X sama nilai Y-nya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya diketik 0 juga. Tapi kalau Y-nya 0, nah itu berarti belum dirumusin, belum pakai rumus. Nah, habis udah merhatiin Y sama X-nya, masuk ke nilai CS. CS kan kemencengan kan, masih ingat ke nilai kita itu diinterpolasiin. Nah, di sini kita nyari nilai KT-nya. Nilai KT-nya itu diinterpolasiin di tabel ketetapan. Ada. Nah, ini nilai contohnya nih. CS gue dapat di bulan Januari min 0,3. Min 0,3 itu berarti antara min 0,3 sama min 0,4. Nah, ini yang kita jadiin apa sih? Yang bakal diinterpolasiin. Min 0,3 sama min 0,4 nih ya. KT-nya tinggal, misalkan kalau kamu orang pakai Excel gue, ini aja tinggal dihapus yang atasnya. Nah, ini sisa ini F21, koma, karena gue ini ya koma ya. Kan ada Excel yang titik koma, ada yang koma. Ini gue pakai koma, jadi langsung aja di sini tabel ketetapan. Tadi kan min 0,3, berarti ini kan nih di baris ke 37 sama 38. Nah, yang pertama kita blok itu yang ini dulu hasilnya. Terus koma, terus kita blok lagi CS-nya yang ini, min 0,3, min 0,4. Bentar. Ya. Terus yang lainnya juga kayak gitu. Misalkan ada yang berapa ya? Mendekati 0. Bentar. Enggak ada lagi. Mendekati 0. Nah, ini nih. Misalkan dapatnya tuh 0,01. Berarti kan antara 0,1 sama 0,0 kan. Nah, itu yang diinterpolasi. Nah, kalau udah didapat nilai RE-nya, RE tiap bulan. Ini kan. Nah, ini rumusnya pokoknya udah ada dah. Nah, habis itu masuk ke kita rekapin nih hasilnya. Nilai RE-nya itu ke sini. Nilai RE di bulan Januari, 15 hari pertama, sekian. Terus 15 hari kedua, sekian. Nah, ini koefisiennya untuk padi itu 0,8, palawija 0,5, bera itu 0. Nah, kenapa bera itu 0? Kalian bisa cari di Google. Kalau bera itu tuh kayak masa tanah untuk istirahat. Jadi dia nggak nanam apa-apa. Nah, ini di soal gue ini dia polanya tuh ini padi, bera, padi. Nah, kalau udah kita cari nilai max-nya. Nilai max-nya itu di sini. Gue dapatnya di bulan November. November bulan pertama. Nah, ini kita kunci dulu ya. Kita keep dulu. Sebelum masuk ke kebutuhan air, kita ke tabel ketetapan. Nah, tadi kan yang di sini udah nih nilai CS-nya. Kita geser ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini kita nyari interpolasin EA, nilai EA ya. Nilai EA untuk di Eto ini, sheet Eto ini. Nah, di Eto ini pokoknya dia ngambil datanya dari data klimatologi. Nah, ini data klimatologi. Kita satu angkatan sama tahun kemarin juga sama sih. Soalnya kan dari tahunnya sama, terus 10 tahun juga. Nah, ini nih.
yang kita ambilkan nih, nilai min max itu dari tahun 1995 nyampe 2004. 2005 sama 1994-nya diabain aja. Ini udah, kita rekapin hasil ininya, temperatur, terus sama rata-rata kelembabannya, terus rata-rata penyinaran mataharinya, itu semua kok. Itu semua sama kok kita. Jadi nggak usah pusing-pusing. Yang penting kalian paham aja nyarinya kayak gimana. Terus lanjut ke sini, ntar nilai itu. Nilai Eto ini juga sama sih sebenarnya. Cuma nanti yang ngebedain itu di nilai RS kalau nggak salah. Pokoknya nanti hasilnya ini ya, yang bakal dipakai itu yang ini nih. Yang evapotranspirasi harian. Ini nanti dipakai di kebutuhan air. Nah, kita lanjut lagi ke tabel ketetapan. Ini diinterpolasi nih, jadi sama kok. Ini tinggal kayak tadi. Ini yang nilai pertama itu nilai EA. EA itu tekanan uap jenuh rata-rata. Nah, di nilai EA ini yang kita perhatiin tuh ini pertama nih. Pertama tuh masukin temperaturnya berapa, terus masukin EGM-bar-nya, terus baru ini ya suhunya. Terus yang bawah juga masukin temperaturnya karena dia ini W itu faktor temperatur. Jadi yang di sini terus baru masukin suhunya. Terus yang FT juga pengaruh temperatur sama kayak yang di atas, cuman dia yang di sini sebelah sini. Terus baru masukin suhunya. Nah, terus dari itu kita geser ke kanan lagi, ada kita interpolasi radiasi matahari. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu kalian dapat lintang selatan itu berapa? Kalau di sini gua dapatnya 9 kan, 9,0 lintang selatan. Nah, 9,0. Jadi kayak sama kayak interpolasi, cuman 9,0 berarti antara 8 sama 10 kan. Soalnya di tabel cuman ada kelipatan 2 doang. 0 derajat, 2 derajat, 4 derajat, 6 derajat, 8 derajat, 10 derajat. Karena gue dapetnya 9, jadi 8 sama 10. Yang kita forecastin itu yang pertama angka 9-nya, terus yang kedua itu ini, apa sih? Ini baru ininya. Hasilnya baru ini ya. Yang di bulan-bulan lain juga sama. Terus kita geser ke kanan lagi. Nah, di sini agak ribet sih. Cuman kalau kalian punya kayak gue ini tabel yang udah tinggal ngeling-ngeling gini enak. Kalau yang tabelnya apa sih kayak masih bentuk gambar gini ya, agak susah, agak lama ini ya. Jadi gue lanjutin ya. Lanjut, Bim. Oh, oke. Ali iseng itu Ali. Apa kau ini pilih? Nah, kita lihat lagi nih yang di usia umalam. Ini kan harus diperhatiin di soal juga nih. Nih, perbandingan usia umalam gua kan 4. Jadi kita kan ada usia umalam 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 berarti pakai yang ini kan tabelnya. Nah, terus kita geser ke kanan. Nah, di sini kita menginterpolasikan sebanyak 3 kali. Yang pertama itu kita interpolasi yang ini. Ntar ya, sebelumnya itu gue mau apa ya? Ntar. Pokoknya yang diperhatikan itu ini nih, yang angka merah ini nih. Merah ini dari data klimatologi, itu dari rata-rata angin kalau nggak salah. 97. Kecepatan angin ya. Iya. Nah, iya bener kan? Iya, bener. Aduh, nah. Terus yang ini nilai RS. Nilai RS ini dari ETO. RS itu dari rumus. Ya. Nah, ini kan 2 angka ini yang gue merahin ini harus diperhatiin.
Nah, ini pertama kita lihat yang ini dulu ya, 2,9. 2,9 ini yang sebelah sini, yang ini, sebelah kiri. Kalau yang nilai RS itu lihatnya dari yang atas. Nah, ini. Nah, itu kita interpolasiin. Berarti kalau 2,9 itu antara 0 sama 3 kan. Nah, ini kan cuman ada kelipatan 3 nih. 0, 3, 6, 9. Yang atasnya 3, 6, 9, 12. Nah, kita interpolasiin yang ini nih. Oh iya, bentar. 2,9 antara 0 sama 3. Kalau yang nilai RS 8 antara 6 sama 9. Pokoknya yang gue warnain kuning ini dia kayak kawanannya gitu loh. Biar nggak bingung lihat. Nah, ini interpolasi yang pertama ini nih. Terus ini interpolasi yang kedua. Kamu orang gak usah pusing. Kamu orang gini aja. Lihat yang ini aja nih. 03 sama 69. 03 sama 69 itu kalau kita tarik sebelah kiri ini kan 03 sama 69. Ini kan. Nah, ini 69. Nah, 4 angka ini kita copy aja. Kita copy ke sini. Nah, udah kan? Ini warna kuning nih. Yang warna kuning ini gue warnain juga yang bawahnya warna kuning. Kenapa? Soalnya biar nanti tinggal copy-copy aja. Soalnya kan ini apa sih 0369 sama. Terus yang di bulan Februari juga 0369 sama. Terus yang di bulan April 0369 sama. Nah, jadi tinggal kopas-kopas aja. Nah, terus yang warna oranye ini, oranye kecoklatan ini, dia bedanya di sini 36, ini 03. Ini kita satu angkatan ini sama kok. Nilai apa sih? Nilai ini ya. 0369-nya itu sama. Pasti di bulan Januari kalian juga dapatnya 2,9. Terus nilai RS-nya mungkin kurang lebih sama. Pasti ini yang samping sama atas ini sama kok 0369. Nah, ini udah tahu kan cara interpolasiinnya. Sama yang ini biru ini 3636. Jadi gitu. Nah, udah didapat, kita interpolasiin, didapat nilai koefisiennya. Koefisiennya ini di forecast lagi. Ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, di situ kita rekapin hasil. Oh ya, bentar. Ini kan RH max-nya baru 60% ya. Nah, kita nganuinnya 2 kali ini sama RH max yang 90% yang ini. 60% sama 90%. Nah, kenapa kita pakai yang 60% sama 90%? Eh, kalau nggak salah nih ya, itu apa ya? Pokoknya ada angka yang 80%, jadi dia di antara 60 sama 90 gitu. Kalau nggak salah sih. Pokoknya kalau gua ada yang salah, koreksi aja ya. Menyanggah juga langsung nggak apa-apa. Nah, ini udah kan nilai koefisiennya masing-masing udah didapat. RH max 60 sama RH max 90. Terus kita rekapin ke sini. Ya, ini nih nilai koefisiennya. Terus kita interpolasiin lagi. Nah, itu interpolasi 3 kali. Yang pertama itu ini, terus yang kedua 60 sama 90, terus iya, benar. Pokoknya yang terakhir kita interpolasi nilai koefisien yang antara 60 sama 90. Ini tinggal enak aja sebenarnya. Gue ngejelasin, kalau ngejelasin rumus pasti kalian juga inilah ya. Penting alurnya aja yang gue jelasin biar enak gitu. Biar gak kelamaan juga. Baiklah. Nah, ini pokoknya udah hasil akhir nih. Nah, nilai koefisien ini untuk apa ya, lupa gue, nanti kita ketemu di mana, lupa. Nah, tabel ke-8, habis itu ini yang terakhir nih, jenis tanaman yang ditanam. Itu ini ada menurut Padi, Nedeko, sama FAO. FAO itu kayak organisasi internasional apalah gitu.
Nah, ini gue make untuk kebutuhan air nanti ini dipakai. Gue make yang varietas unggul buat padi. Terus ini kok nggak salah palawija sih. Kalau kedelai. Kita search aja dulu ya. Itu kepake yang di mana, Bim? Yang Kebutuhan palawija air. tadi, Bim. Nilai KC. Nilai KC. Oh, yang di rata-rata KC 1, 2, 3 itu, Bim, yang Iya. kemarin itu tuh ya. Iya. Nah, itu tuh. Apa palawija nih ada? Dulu. Nah, terus perhatiin juga di sini nanti. Ini masih tabel ketetapan ya. Nanti kita pakai buat di kebutuhan air. Ini gue soalnya kan ini apa sih? Dapatnya dia 30 hari nih masa penyiapan lahan. Masa penyiapan lahan itu sebelum kita nanam kayak misalkan kita nanam padi, sebelum nanam padi itu ada masa penyiapan lahan selama 30 hari. Misalkan kalau ada yang dapat 45 hari pakainya. Terus S ini apa ya? Gue juga nggak tahu nih apa. Karena gue ngikut referensi cutting tahun lalu pakai 300 mm, gue juga pakai yang ini. Terus itu tadi udah, ini juga curah hujan udah. Eto ini nggak usah dipusingin sih, satu angkatan sama kok, cuman beda nanti di nilai evapotranspirasi harian. Ini bakal dipakai di kebutuhan air. Terus debit andalan. Di debit andalan ini kita ngambil data dari curah hujan yang terbesar sampai gua urut ini dari terbesar ke kecil. Terus kita cari nilai debit andalannya itu pakai forecast interpolasi. Nah, ini ada 80, angka 80 itu karena ini kita kan nanam padi tuh. Jadi apa tadi ya lupa. Bentar. Ya. Kenapa kita pakai 80 hari? Karena oh iya itu karena kita ini keperluan irigasi 80 itu tuh kayak ketetapan gitu loh. Jadi itu untuk ketentuan untuk keperluan irigasi. Jadi udah kayak ketetapan gitu nih 80. Nah, kenapa kita forecastnya di 8 sama 9? Ini gue masih kurang paham sih. Kayak nggak dapet kenapa kita harus nge-forecast di 8 sama 9 ini gue nggak tahu. Cuma nanti kalian cari tahu lagi kenapa ini kok bisa forecastnya di 8 sama 9. Terus udah nih, udah dapet debit andalannya. Ini kita convert ke ini satuan yang beda lagi per hektar. Bim, Ya, itu tadi yang forecast 8 sampai 9 itu kayaknya karena debitnya pakai 80 ya. oh iya ya. Thank you. Nah Kan itu itu ya. 72 Karena sampai 81 kan. Terus 80% kalau nggak salah. Jadi pakai 8 sampai 9-nya nggak sih? kayaknya ya. P-nya. P-nya kan 72 sampai 81. Terus kita mau cari yang Iya 80 bener. Ini kan ya. debit andalannya. Jadi kayak gitu aja. Iya bener. Mungkin. Oke. Thank you Fadlun. Itu udah ya. Lanjut ke kebutuhan air. Nah kebutuhan air ini agak ribet juga. Kalau kalian belum paham pasti ribet nih. Nah ini yang kita perhatiin itu pertama ini tadi dari soal ini kan. Dia masa penyiapan lahannya 30 hari apa 45 hari. Kalau gue kan 30 hari. Terus yang kita perhatiin lagi itu pola tanam kita apa.
Kalau gue padi, beras, padi. Nah, habis itu apa lagi ya? Oh ya, nilai ini nih, curah hujan dan RE tadi kan udah kita rekap tuh, nilai maksimumnya didapat di bulan berapa dan bulan B1 apa B2. Karena gue di November, terus nih di 15 hari pertama, jadi mulai nanamnya itu di hari itu, bulan November, 15 hari pertama bulan November. Berarti sebelum bulan November ini ada masa penyiapan lahan selama 30 hari. Nah, contohnya kayak ini. Nih, tadi kan gue bulan November, hari pertama ya, November awal. Terus sebelum itu ada penyiapan lahan 30 hari. Nah, misalkan kalian dapat di November tengah yang B2, berarti mulai dari sini. Berarti penyiapan lahannya mulai dari Oktober yang kedua sama November yang B1 yang pertama. Nah, misal terus apa lagi ya? Oh ya, padi, bera ini dia nggak ada penyiapan lahan ya, jadi nggak ada penyiapan lahan. Terus, oh ya, habis penyiapan lahan lagi, habis itu padi. Misalkan kalian apa ya, padi, palawija, padi, berarti terus masa penyiapan lahan yang 45 hari, itu tuh kayak gini contohnya, bentar. Gua kan padi palawija kan. Kemarin Hmm, tuh palawija gua yang kedua baru yang gua penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahan ini nih kan pertama padi nih. Penyiapan lahan kan dilihat dari yang max itu kan. Sebelum sebelum bulan yang max ya kan. iya, Nah, misal kan gua di sini bulan maxnya itu September, berarti kan Agustus kan gua mulai kan. iya, Agustus mulai apa ini? Hari bulan minggu yang kedua, 15 hari ke atas berarti kan. hmm, Nah, terus itu jadi penyiapan lahan kan yang ininya, yang apa iya, namanya? Yang Agustus. Terus hmm, lanjut, gua palawija nih. Ada iya, penyiapan lahan dong berarti kan. iya. Penyiapan lahan ini nih ngurut dari yang bekas padi tadi atau cari yang max lagi? Lanjutin yang bekas padi tadi. Oh alah, salah dong gua anjim. Oke, oke, thank you, Bim. Oke, oke. Kalian penyiapan lahannya dapat 45 hari, terus padi, palawija, palawija. Nah, kayak gini. Tinggal kayak dibagi sama rata aja gitu loh. Ini kan berapa bulan ya? 2 bulan setengah. Berarti 2 bulan setengah, 1 bulan setengahnya penyiapan lahan, terus 2 bulan setengah, satu bulan setengahnya penyiapan lahan lagi, terus 2 bulan setengahnya nanam lagi. Nah, terus eh, lanjut ya ke nah, yang terus kita lihat ini ya, eva evapotranspirasi potensial ini diambil dari nilai Eto. Nilai Eto lagi. Seed Eto. Eto mana? Eto. E9. Ini ya. Mana sih? Oh, Eto P30. Oh ya, Eto P30. Eto P30. Nah, ini yang harian kata gue tadi itu. Evapotranspirasi harian. Ini yang diambil. Nah, karena gue mulai dari penyiapan lahannya di bulan Oktober, berarti ini kan 7,048 itu nih 7,048. Terus yang kanannya juga sama sama yang kiri. Terus ini juga, terus yang ini juga sama yang kiri. Kalau udah, terus kita masuk ke nilai KC1, KC2, KC3. Gua kurang paham sebenarnya. Cuman ini kita ngambil dari nilai ketetapan yang ini tadi. Karena gue padi kan, padi varietas unggul itu yang bulan pertama itu dia 1,2. Nih, 1,2, terus ya kan 1,27, 1,27, terus nyampe bulan ke 5 tuh.
Sampai bulan kelima 1,3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisanya kan 0 tuh. Nah, terus yang KC2 ini dia kalau nggak salah ini tinggal dimajuin aja yang ini. Angka ini tuh dimajuin ke sini. Terus yang KC ketiga juga angka ini dimajuin ke sini. Paham kan? Jadi kayak maju-maju gitu loh. Nah, ini KC rata-ratanya. Kalau nggak paham bilang aja. Langsung nyanggah cuma. Nah, ini beras ini 0. Dia nggak ngapa-ngapain kan tanahnya. Jadi 0. Terus padi juga. Nah, untuk yang palawija itu, coba kalian cari tahu lagi. Kalau nggak salah sih ini nih, kedelai. Kalau nggak salah. Nah, habis itu KC udah. Palawija tuh sayur-sayuran, Bim. Kayak kentang, segala macam. Kedelai itu sayur-sayuran bukan? Gak tau Iya. masuk sayur-sayuran gak sih? Kedelai itu. Susu Kedelai kedelai kayaknya. taunya. Kayak gitulah pokoknya. Kayak wortel segala macam gitu. Bahan dasar tempe, Bim. Oh iya, benar. Kalau nggak salah sih itu. Ini ya, pakai yang ini. 0,5 untuk yang palawija. Nah, habis itu curah Bim, memang lo ada hujan. palawija, Bim? Bukannya lo Nggak ada. tadi? Nggak ada sih. Oh, ini contoh Cuman, belajarnya. iya, Oh, oke. cari tahu lagi lah pokoknya. Cari tahu ya, guys. Curah hujan nih, RE ini kita lihat dari nilai RE. Ini kan di bulan November nih, 12,24, 7,23. Berarti RE padi yang ini. 12, bersebar. Mana sih? AQ 3, AQ 3. Oh, ini gue masih salah. Ini kan harusnya bulan November nih, gue malah ngambilnya di bulan Januari. Ntar nilai ya, apa sih, sesuai bulannya ambil nilai RE. Terus di masa penyiapan lahan ini nilai RE-nya tuh 0. Terus beras juga 0. Pokoknya nih nilai RE-nya kita ambil sesuai bulan tadi ya. Misalkan mulai di bulan November, yang ambilnya dari bulan November dari sini. Ini B1, B2. Terus ada per lokasi itu udah ketentuan juga. Terus ini penggantian lapisan air nih ada ketentuan juga, WLR ini ketentuan. Terus EO ini rumus ya. Nah, nilai K ini yang kata gue tadi itu 300 ini, yang ini S itu loh, tadi S sama dengan 250, terus ada S yang sama dengan 300. Nah, ini gue makin 300. Nah, sebelahnya ini 30 ini. 30 itu masa penyiapan lahan itu berapa hari? Karena gue 30 hari, jadi situnya 30. Kalau yang 45 ganti aja, tinggal 45. Terus kebutuhan air tanaman. Ini rumus juga. Di masa penyiapan lahan yang dia 0. Terus ada kebutuhan air di tingkat persawahan. Ini kebalikan gitu loh. Kebalikan dari tanahnya itu nggak ngapa-ngapain sama tanah itu ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain itu maksudnya lagi nanam. Ini kan kalau dia lagi nanam dia malah jadi 0. Terus kalau dia nggak ngapa-ngapain dia ada angkanya di sini. Kayak berat tuh kan, ada angkanya. Berat itu bukan tanaman ya, dia kayak masa istirahat tanahnya. Nah, terus ada NFR. NFR ini kebutuhan air bersih. Ini rumus juga ya. Ini hasilnya min, memang nggak apa-apa. Terus ada NFR2, ini rumus juga. Nah, ini 8,64 ini yang debit andalan kalau nggak salah.
Yang dibagi 8,64 juga. Cuman itu angkanya gue nggak tahu dari mana. Nah, udah nih, udah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih kalau di kebutuhan air? Ntar kita ngambil nilai ini. Max. Kalau nggak ada, gue lanjut. Terus di luasan petak. Nah, luasan petak ini kalian harus ACC dulu ya, petanya. Oke, gue petanya. Nah, ini peta gue. Gue dapet peta A. Nah, coba dilihat. Ini kan primer nih. Nah, ini sekunder gue ada 10 petak. Minimal harus 10 petak sih. Jadi yang di bawah itu kalian buatlah minimal 10 daripada nanti di akhir ini kan jadi masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini gue sekunder semua ya. Gue nggak ada tersier, jadi gue mungkin di sini ngejelasinnya cuman yang untuk primer sekunder. Sebenarnya tersier itu sama sih, gue juga masih kurang paham kalau ada tersier tuh kayak gimana. Nah, luasan petak ini kan banyaknya kotak ini. Kalian input di sini. Ini primer gue banyak banget, 202 kotak. Ini hasil akhirnya nih. Nah, ini tinggal ngikut aja sih, gak usah dipusingin rumus. Nah ini kan, kalian lihat lagi ada yang nggak sesuai nggak sama jenis salurannya tuh. Ini kan gue udah sesuai semua nih, yang sekundernya udah lebih dari berapa sih? 4. Lebih dari 75 hektar. Nggak kurang, lebih dari 75 hektar sama kurang dari 150 hektar. Kalau udah luasan petak, ke panjang saluran. Di panjang saluran ini kamu orang ngukur pakai penggaris. Nah ini petak yang primer nih kan, bentar. Sebelum itu kan ada ini nih, petak atau segmen atau saluran utama sama saluran pembuang. Saluran utama tuh yang di ini kan, dari primer ini yang lurus terus sampai ke bawah. Kalau saluran pembuang itu yang dia ngebuang ke sungai. Nah, itu namanya saluran pembuang. Terus contohnya di primer ini dia panjang salurannya itu 13,7. Itu dari yang ini nih, dari yang intake ini nyampe ke ketemu cabang. Nah, itu panjangnya 13,7. Nah, ini panjang aslinya nih, dalam meter. Sekitar 3,4 kilo lah. Nah, di situ ada yang saluran, ini masih saluran utama ya. Saluran utama. Nah, ini sekunder. Sekunder yang pertama, kan ini nih. Nah, ini 1,5 cm. Nah, gue 1,5 cm berarti dari... Bentar, nggak bisa nyorot-nyorot. Ini dari sini ke sini kan, itu 1,5. Terus nih, 2 cm dari sini ke sini, 2 cm. Ini masih saluran utama ya. Nah, nyampe ke bawah ini, terakhir, ini kan gue terakhir 9,2 nih, agak panjang. Nah, lanjut ke saluran pembuang. Nah, saluran pembuang ini yang kita ukurnya di ini, yang dari yang ngebuang ke sungai ini, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, nyampe bawah, dari sini ke sini. Terus, ini gampang kok. Ini rumus ini bisa kalian pelajari sendiri. Terus ada beda tinggi. Nah, beda tinggi ini gue masih bingung sebenarnya. Beda tinggi ini sama kayak panjang saluran tadi. Dia ada petak sama segmen. Apa sih saluran utama sama saluran pembuang. Nah, yang di beda tinggi petak ini gue paham. Cuman kalau yang di segmen ini gue masih kurang paham. Nah, ini kita nentuin, ya kalian harus merhatiin nih. Nentuin kontur sama batas atas sama batas bawah. Nah, cara nentuin itu
Iya, saluran primer. Kita lihat acuan kita tuh yang di titik terakhirnya. Ini kan titik terakhirnya di sini. Di kontur 115 nih. Gue pas nih di 115. Terus kita lihat kontur bawahnya. Ini maksudnya kontur bawah ya. 110 nih. Nah, ini kan kontur bawahnya 110 nih. Nah, itu jarak dari titik akhir ini ke kontur 110 itu berapa sentimeter. Ini kalian ngukurnya pakai penggaris. Nah, ini gue dapetnya 4,5 nih. Nah, ini batas bawah namanya. Kalau batas atas itu dari titik akhir ke kontur yang atas. Nah, karena dia pas di 115, jadi batas atasnya itu 0 cm. Nah, contohnya lagi di bagian kedua nih, saluran sekunder yang ini nih. Nah, itu kan dia kontur bawahnya 110. Nah, terus kita tentuin nih batas atas sama batas bawahnya. Batas atas dari sini ke sini itu gue ukur pakai penggaris itu 1,5. Terus dari sini ke kontur yang bawahnya itu bukan kontur yang bawahnya. Ntar gak? Iya, kontur yang bawahnya ding. Dari sini ke sini itu 3 cm. Terus sama yang saluran ketiga sekali lagi nih. Dia kan nih di sini ya. Saluran sekunder yang bagian ketiga. Dia di sini kontur bawahnya itu 110. Nih ya, 110. Nah, gua ini aja deh. Biar lebih enak sekali lagi. Ya, nih. Nah, nih ya, kita perhatiin. Gua ngambil contoh yang di sini. Sekali lagi. Ini kan dia kontur bawahnya 110. Terus kita tentuin batas atasnya nih. Kita ukur. Kita ngukurnya itu dari sini ke sini kalau nggak salah. Ntar ya gue mastiin sekali lagi biar nggak ada yang salah. Seratus dua lima, 135. Ini dari sini ke sini nih 4,5. Dari sini ke sini itu pasti lebih dari 2. Nah ini, aduh, ntar skip dulu lah, bingung gue. Daripada gue asal-asalan lagi. Udah ya. Nih beda tinggi nih perlu kita cari tahu lagi nih. Nah, terus nanti di debit ini nggak ada ngaruhnya kok sama yang beda tinggi. Di debit ini cuman kita banyak kotak tadi, terus nanti kita ini kebutuhan air. Oh ya, NFR max ini yang tadi itu di sini. Kita nyari nilai maxnya dapat 1,89. Terus efisiensi ini, misalkan kalian ada tersier itu karena gue cuman primer sama sekunder, jadi di sini nih lihat nih notnya nih 0,9 kali 0,9 berarti 0, kalau ada tersier berarti dikali 0,8 juga. Nah, kayak gitu. Terus kita nyari kapasitas debitnya,
dikonvert ke satuan meter kubik per detik. Iya, meter kubik per detik. Terus sama debit saluran utamanya juga sama. Yang ngebedain itu cuman dinilai ini ya areanya nih, luas areanya. Kalau di pembuang itu kan dia luasan petak pembuang. Mana sih? Luasan petak L2. Terus ini. Oh iya, iya. Enggak bener. Pokoknya bedanya cuma ini doang deh. Kalau saluran pembuang itu dia ngambil dari luasan petak, terus kalau di saluran utama itu dia kayak sum aja. Nih, sum. Nah, ini kan. Terus yang bagian ketiga kayak gini. Paham lah ya. Ini kok error nih. Ya, ini dikali juga, terus nanti ini kapasitas debitnya, terus kita ke dimensi. Di dimensi ini nggak ada kaitannya sama beda tinggi juga sih kayaknya. Iya, nggak ada. Beda tinggi ini kaitannya sama tinggi muka air. Nah, pokoknya dua ini kita skip dulu lah ya. Nah, di dimensi ini kalian kayak drainase juga kayak kemarin itu kayak ngerencanain dimensi saluran itu sendiri. Nih, B sama H-nya. Kita cuman ubah-ubah di sini sih paling. Nilai B, terus nilai talut, sama nilai B per H-nya. B per H-nya ini kita nentuin bukan rumusnya itu. Bentuk salurannya apa, Bim? Bentuk salurannya pasti trapesium. Iya nggak sih? Nggak deh, kotak nggak sih? Selain itu nggak boleh. Iya, Saluran antara dua itu irigasi, ya. saluran irigasi itu petak nggak salah, kotak nggak salah. Petakan itu berkali H itu. Iya, kotak. Ya. Iya. Nah, ini rumus lah ya, pokoknya rumus. Nilai I, terus kita cek Q, terus ntar isinya keterangannya itu kita cek lagi dia aman apa enggak. Kalau tidak aman berarti harus ada yang kalian ubah-ubah lagi di dimensi salurannya. Nah, ini saluran utamanya juga sama sih. Iya, sama. Nilai S-nya. Iya. Terus kalau tinggi muka air kan dari beda tinggi itu dia. Nah, batas atas ini batas bawah ini gue tar aja lah. Dia pokoknya nyampe situ. Udah ini udah akhir nih. Ntar tinggal AutoCAD-nya aja.